Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Sertiwi Mailisna. Pada video kali ini saya akan sharing tentang akuntansi, yang dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait tentang pencatatan aktiva tetap, yang dimana pencatatan aktiva tetap ini merupakan sebuah materi yang sangat-sangat populer karena materi ini sangat-sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Karena setiap perusahaan tersebut pasti memiliki aktiva tetap. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara pencatatan atau pembukuan dalam perusahaan tersebut, maka kita tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana tata cara pembukuan pada perusahaan tersebut. Materi ini ada di materi ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Sebagian besarnya itu di proses AJP-nya. Karena pada materi AJP-nya itu kurang detail pembahasan tentang penyusutan. Di sini kita akan dibahas tentang mengapa sih harus ada penyusutan dan apa dampaknya ketika penyusutan itu dilakukan. Efek dari penyusutan tersebut yaitu terasa pada saat proses penjualan, ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas secara keseluruhan, namun saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling detail ya, karena saya juga tidak ahli di bidangnya. Kita sama-sama sharing-sharing ilmu, sama-sama belajar. Oke rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan membahas dua pencatatan, yang dimana ada proses pembelian aktiva tetap dan yang kedua adalah proses penjualan dari aktiva tetap tersebut. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kita terlebih dalamnya, saya akan mereview sedikit pemahaman kita tentang aktiva tetap. Apa sih itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya di atas 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan. Karena penggunaannya di atas 1 tahun, maka kita perlu melakukan yang namanya penyusutan. Kalau harta tersebut penggunaannya di bawah 1 tahun, maka itu termasuk ke dalam perlengkapan. Baik, agar kita tidak bingung tentang seperti apa jurnal penyusutan atau seperti apa penyusutan tersebut, kita masuk ke dalam contohnya atau gambaran sedikit tentang penyusutan tersebut. Contohnya kayak gini, kita membeli sebuah aset yang dimana aset tetap tersebut kita anggap saja itu kendaraan, yang dimana kendaraan tersebut kita beli pada tahun 2010 dengan harga 500 juta. Pada tahun 2012 harga tersebut tidak lagi 500 juta dikarenakan adanya penurunan performa karena kita telah memakai kendaraan tersebut. Bisa jadi pada tahun 2012 itu harganya bisa jadi 400 juta atau hanya bisa tinggal 350 juta dikarenakan kita sudah memakai kendaraan tersebut dan sudah turunnya performa dari kendaraan tersebut. Setelah kita mengetahui gambaran seperti itu, kita juga harus mengetahui apa-apa saja contoh dari aktiva tetap. Contoh dari aktiva tetap yang umum atau yang sering kita lihat atau digunakan orang-orang itu seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali teman-teman sekalian. Namun yang umum, yang seperti saya sebutkan tadi. Pada proses penyusutan yang umumnya digunakan dengan dua metode, yang dimana ada metode garis lurus dan ada metode saldo menurun. Sebenarnya perbedaan antara dua metode tadi itu sama saja, tidak ada perbedaan, namun tergantung kepada sektor usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ada sektor usaha yang dimana cocok pada metode saldo menurun, dan ada juga sektor usaha yang cocok menggunakan metode garis lurus. Karena di video kali ini kita hanya berfokus pada proses pencatatannya saja, bukan proses perhitungan, maka kita hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode garis lurus. Karena metode ini merupakan metode yang simpel yang digunakan, sedangkan metode saldo menurun metode yang cukup belibet gitu. Oke teman-teman sekalian, itulah sedikit intermisiusnya saja. Langsung saja kita masuk ke dalam metode garis lurusnya. Metode garis lurus adalah suatu metode yang sangat simpel. Kenapa kita katakan simpel? Karena dalam metode garis lurus ini nilai perhitungannya itu bersifat tetap setiap periode atau setiap tahunnya.
Kenapa sih bisa metode garis lurus itu menjadi metode yang sangat simpel? Ya teman-teman sekalian, karena dalam metode garis lurus ini hanya menggunakan rumus, dan rumusnya itu sangat-sangat simpel teman-teman sekalian. Yang dimana rumusnya itu adalah harga perolehan dikurang dengan nilai sisa per waktu ekonomisnya. Harga perolehan tersebut adalah harga beli dari aset tetap kita, dan nilai sisa adalah nilai yang diperkirakan tersisa pada akhir masa susutnya, dan waktu ekonomis adalah jangka waktu yang disusutkan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam proses pencatatan. Sebagaimana time frame kita tadi itu ada dua. Yang pertama yaitu proses pencatatan aktiva tetap, dan yang kedua yaitu proses penjualan dari aktiva tetap tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke dalam time frame yang pertama, yaitu tentang proses pembelian aktiva tetap. Yang dimana dalam proses pembelian aktiva tetap ini, jurnalnya itu apabila kita membeli secara kredit, yang dimana debitnya itu aktiva tetap, pada kreditnya itu adalah kas. Kenapa aktiva tetapnya itu berada di debit? Ya karena aktiva tetap tersebut bertambah di debit. Dan kenapa kreditnya itu adalah kas? Ya karena kita membeli aset tersebut dalam bentuk secara tunai, sehingga kas kita berkurang. Yang kedua yaitu pembelian secara kredit atau hutang, yang dimana ayat jurnal penyesuaiannya yaitu debitnya yaitu tetap aktiva tetap, dan kreditnya yaitu adalah hutang. Kenapa hutang sih? Ya karena kita membeli aktiva tetap tersebut secara kredit, maka hutang kita bertambah di sebelah kredit. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkinlah itu sedikit gambaran singkat untuk rekan-rekan agar mengetahui lebih lanjut seperti apa sih contohnya gitu. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soalnya, yaitu ada di sebelah, yang dimana dikatakan pada tanggal 1 Agustus 2021 Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai ya teman-teman. Kendaraan ini rencananya disusutkan selama 8 tahun dengan nilai sisa sebesar 200 juta. Baik, di sini kita diperintahkan untuk membuat jurnal pada saat pembelian dan penyesuaian terhadap penyusutannya sehingga akhir masa susut. Kita buat saja jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2021, yang dimana ada debitnya dan dimana ada kreditnya. Debitnya yaitu ada kendaraan. Mengapa ada kendaraan? Karena dikatakan bahwa kita membeli kendaraan seharga 500 juta secara tunai. Maka debitnya adalah kendaraan senilai 500 juta dan kreditnya adalah kas senilai 500 juta. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam proses penyusutan aktiva tetap tersebut, yang dimana kita gunakan dengan metode garis lurus. Teman-teman masih ingat kan apa saja rumus dari metode garis lurus tersebut? Yang dimana tadi ada harga perolehan dikurang dengan nilai sisa per waktu ekonomis. Yang dimana harga perolehan tadi ada 500 juta dikurang nilai sisanya ada 200 juta per waktu ekonomisnya yaitu 8 tahun. Jadi 500 juta dikurang dengan 300 juta yaitu sama dengan 200 juta per 8 tahun, yaitu senilai 37.500.000 per tahun. Jadi inilah yang akan kita susunkan per setiap tahunnya. Jurnal penyusutan itu dicatat setiap akhir periode ya teman-teman. Di sini kita perkirakan akhir periodenya yaitu tanggal 31 Desember 2021, yang dimana jurnal penyusutannya adalah debit yaitu ada beban penyusutan kendaraan, pada kredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke atau kita buat dulu jurnal penyusutan pada tahun 2021 teman-teman. Yaitu jika teman-teman membuat nilai penyusutannya seharga 37.500.000 seperti yang tadi, maka teman-teman salah besar. Kenapa salah? Karena kita membeli aset tetap tersebut dari bulan Agustus teman-teman. Jadi penyusutan atau kita buat laporan penyusutan itu adalah akhir periode yaitu sampai Desember. Agustus sampai Desember ada berapa bulan? Yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan teman-teman sekalian. Berarti yang akan kita susutkan adalah 5 bulan. Baiklah teman-teman, tadi kita menggunakan 5 bulannya dari Agustus sampai Desember. Berarti kita mencatatnya 5/12 dikali dengan
nilai penyusutan per tahunnya itu ada 37.500.000. Berarti kita bagikan dulu baru kita dapat hasilnya. Itu hasil pada penyusutan tahun 2021 adalah 15.625.000, yang dimana debitnya itu beban penyusutan kendaraan senilai 15.625.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15.625.000. Baik teman-teman, jika kita sudah mendapatkan penyusutan pada tahun 2021, maka kita mencari dulu nilai penyusutan pada tahun 2022, yang dimana pada tahun 2022 ini kita memakainya full teman-teman, dari Agustus sampai Desember, berarti full 12 bulan, sama seperti tahun 2018, yaitu full ya teman-teman, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti full. Berarti sama nilainya kita ambil dari 37.500.000 rupiah, yang dimana debitnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 37.500.000 rupiah dan kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 37.500.000 rupiah. Berarti sama sampai tahun 2028 full ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui nilai penyusutan dari tahun 2021, 2022 sampai 2028. Kita masuk lagi ke tahun 2029. Tahun 2029 ini juga berbeda teman-teman, karena pada tahun 2021 kita sudah memakai penyusutan atau barang aktiva tetap tersebut selama 5 bulan. Maka pada tahun 2029 kurangan dari 12 kurang 5 yaitu ada 7 bulan yang akan kita pakai. Ya, itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti sampai Juli, Januari sampai Juli ya teman-teman. Berarti 7/12 dikali dengan 37.500.000, yang dimana dapat nilainya 21.875.000. Itulah nilainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai penyusutan dari tahun 2021 kita sudah mendapatkan. Jadi pada tahun 2021 nilai penyusutannya sebesar 15.625.000 dan tahun 2022 sampai 2028 senilai 37.500 dan tahun 2029 senilai 21.875.000. Itulah penyusutan kita. Baik teman-teman, kita masuk ke time frame yang kedua atau pembahasan yang kedua kita pada video kali ini, yaitu mengenai penjualan aset tetap, yang dimana ceritanya sama seperti cerita sebelum tadi, yaitu Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai, yang dimana nilai sisanya ada 200 juta dan tahun penyusutannya itu ada 8 tahun. Namun permasalahannya di sini teman-teman. Di sini Tuan A menjual kendaraannya sebesar 425 juta pada tanggal 31 Oktober 2024. Jadi di sini kita diminta untuk membuat jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2024. Baik, kita masuk ke dalam proses penyusutannya teman-teman, yaitu pada tahun 2021, yang dimana seperti video yang tadi, penjelasannya tadi, ada debitnya beban penyusutan seharga 15.625.000 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan seharga 15.625.000 yang diambil dari 5 bulan tadi per 12 bulan dikali 37.500.000 rupiah. Maka itulah mendapatkan penyusutan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 kita tetap seperti yang tadi, yang dimana debitnya yaitu beban penyusutan seharga 37.500 karena full dalam setahun, maka harga nilai penyusutannya yaitu 37.500 dan kreditnya akumulasi penyusutan seharga 37.500.000 rupiah karena full. Pada tahun 2024 ini sangat spesial teman-teman. Kenapa saya katakan spesial? Karena pada tahun 2024 ini, tepatnya itu pada Oktober, Tuan A ini menjual kendaraannya
kepada konsumen atau kepada yang membeli. Jadi kita tetap juga membuat jurnal penyusutannya, yaitu dari Januari namun sampai Oktober, karena kita memakainya sampai Oktober, kemudian setelah Oktober kita menjualnya. Karena pada tahun 2024 ini kita hanya memakainya dari Januari sampai Oktober, berarti ada sekitar 10 bulan teman-teman. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti kita hanya memakainya 10 bulan. Jadi kita cari 10 per 12 dikali dengan 37.500.000 rupiah. Jadi kita dapatlah total dari nilai penyusutan pada tahun 2024 ini yaitu seharga Rp31.250.000, yang dimana debitnya yaitu beban penyusutan seharga Rp31.250.000 dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan seharga Rp31.250.000. Setelah itu kasusnya adalah kendaraan kita ini akan dibeli atau dijual kepada orang lain seharga 425 juta, yang dimana untuk proses jual belinya kita harus tahu dulu teman-teman sudah berapa kali atau sudah berapa banyak yang kita susutkan pada pembukuan catatan kita, yang dimana kita buat dulu rinciannya teman-teman. Pada tahun 2021 kita susutkan yaitu seharga tadi berapa, 15.625.000 pada tahun 2022 sampai tahun 2023, yaitu nilai penyusutannya seharga Rp37.500.000, dan yang terakhir itu pada tahun 2024 tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai penyusutan kita seharga Rp31.250.000. Jadi total yang sudah kita susutkan yaitu sebesar Rp121.875.000. Alangkah baiknya teman-teman kita membuat dulu informasi pada saat aktiva tetap kita mau kita jual, yang dimana yang tadi adalah akumulasi penyusutan aktiva tetapnya yang akan dijual yaitu seharga Rp121.875.000, dan informasi yang kedua yaitu kendaraan kita dijual seharga 425 juta secara tunai, dan informasi yang ketiga yaitu kendaraan awal kita beli seharga 500 juta. Baik teman-teman, kita buat dulu jurnal penjualan asetnya, yang dimana debitnya tadi adalah kas. Kita lihat dulu informasi yang kedua yaitu kendaraan kita jual seharga 425 juta, yang dimana kas kita bertambah sebelah debit, kas 425 juta, dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp121.875.000. Yang di sini kita ambil dari informasi yang pertama ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke dalam bagian kreditnya, yang dimana kita lihat informasi yang bagian ketiga yaitu kendaraan awal dibeli seharga 500 juta, yang dimana kendaraan itu pertama kan sebelah debit, jadi kita ganti kendaraan tersebut sebelah kredit. Kenapa kita ganti? Karena kita harus menghilangkan nilai kendaraan tersebut karena kendaraan kita akan kita jual kepada orang lain, yang dimana kendaraan seharga 500 juta sebelah kredit, dan pendapatan penjualan aset sebesar Rp46.875.000. Pasti teman-teman nanya nih, kenapa ada jurnal pendapatan penjualan aset ya? Pertama-tama teman-teman lihat dulu nilai bukunya berapa. Sebelum kita masuk ke dalam melihat nilai bukunya, kita harus mengetahui dulu jurnal atau rumus dari nilai buku tersebut adalah harga perolehan dikurang dengan nilai akumulasi penyusutan. Baik, kita masukkan dulu harga perolehannya tadi berapa teman-teman, yaitu ada 500 juta dikurang dengan akumulasi penyusutannya seharga Rp121.875.000. Kita kurangi totalnya itu Rp378.125.000. Maka seharusnya nilai buku kita adalah Rp378.125.000. Maka nilai aset kendaraan kita yang tinggal yaitu senilai atau seharga Rp378.125.000.
Tapi ternyata teman-teman ada yang ingin membeli kendaraan kita ini seharga 425 juta. Tentu saja ini menjadi keuntungan bagi perusahaan, yang dimana nilai sisa dari kendaraan tersebut seharga 378.125.000 rupiah. Tentu perusahaan mendapatkan untung ya teman-teman, yang dimana harga dari nilai bukunya itu 378.125.000 rupiah. Ada yang ingin membelinya seharga 425 juta. Kita kurangin aja, itu seharga, jadi perusahaan mendapat keuntungan seharga 46.875.000 rupiah teman-teman. Teman-teman pasti nanya kan, mengapa perusahaan bisa mendapatkan keuntungan? Ya teman-teman sekalian, karena nilai aset kita dihargai lebih tinggi daripada nilai buku kita, maka kita mengalami keuntungan, maka akan timbul akun pendapatan. Namun apabila nilai aset kita dihargai lebih rendah dari nilai buku, maka perusahaan mengalami kerugian, maka akan timbul namanya akun kerugian teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya sampai di sini